mikrofonnya Pak Fauzi. Siap. Oh, mohon maaf Bapak Ibu ada kendala sedikit. Oke, kemudian alhamdulillah dan demikianlah lagu kebangsaan Indonesia Raya telah dinyanyikan kita bersama. Semoga dengan lagu kebangsaan ini nilai-nilai nasionalis kembali tumbuh di dalam diri kita sehingga tak mudah goyah dari peradaban-peradaban yang ada di luar sana ya Bapak Ibu. Peradaban-peradaban yang Amin. rusak tentunya. Ya Rabbal Alamin. Amin. Oleh karena itu, marilah kita untuk menghindar budaya-budaya luar yang negatif, marilah kita mulai acara ini dengan doa ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, saya akan berpantun lagi Bapak Ibu. Para peserta Smart People. Pergi ke masjid, naik motor Honda. Cakep. Tiba di masjid, disuruh komat. Mantap. Masbuk, agak-agak masbuk jadi Ibu. Marilah kita mengaminkan doa agar kita mendapat rahmat tentunya. Kepada Bapak Mariono, doa ini akan dibacakan oleh Bapak Mariono SAG. Baik. Kepada Bapak Mariono SAG, makan ketupat pakai ikan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Terima kasih. Mariono untuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu berdoa kepada Allah SWT agar kegiatan kita pada malam ini melewati Zoom ini dijawab Allah SWT serta kita mendapat ilmu dan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini saya pimpin secara Islam dan bagi yang non-muslim seandainya ada mengikuti pada malam ini Zoom ini silakan berdoa pada agamanya masing-masing. Mari bersama-sama kita buka alamin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Walil mu'minina wal mu'minat wal mu'minin wal muslimat al ahya'i minhum wal anbat. Innaka qarimun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma salamatan fi dinina wa aziatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qablan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa badal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa-doa kita sudah kita langitkan ya Bapak Ibu, dilangitkan. Semoga kegiatan webinar kita aman dan mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bersujud di atas bumi kemudian didengar penduduk langit. Begitu kuatnya Bapak Ibu.
Nah, kemudian Bapak Ibu Smart People yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas PAI Kementerian Agama Kabupaten Bangka yang ganteng dan sangat luar biasa tentunya, Bapak Rahman Azim MPDI. Kepada Bapak Nazim, sebentar dulu Bapak Nazim, ikan sepat, burung pelikan, waktu dan tempat kami silakan. Silakan Bapak Nazim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas PAI Nasional, Bapak Dr. Ahmad Zaki. Tadi kebetulan kami hubung beliau, namun beliau berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Namun kita berharap beliau di sela-sela kesibukannya dapat membersamai kegiatan kita pada malam hari ini, sehingga kegiatan kita lebih support oleh Pokjawas, khususnya Pokjawas Nasional, sehingga kita lebih bersemangat gitu dengan kehadiran pengurus Pokjawas Nasional. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua KKG PAI Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, Ibu kami hormati Ibu Ketua KKG Kecamatan Riau Silip, Ibu Musyafaah. Selanjutnya kami hormati Bapak narasumber, yakni dalam hal ini oleh Pak Rusanda. Kita tahu Pak Rusanda ini adalah salah satu guru penggerak di lingkungan Kabupaten Bangka. Di sela-sela beliau sebagai guru PAI, beliau juga menjadi pelatih ya untuk kegiatan PPKB di akun siaga kita. Beliau adalah pelatih provinsi yang sebentar lagi menjadi narasumber kita pada malam hari ini untuk berbagi kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita bersyukur kegiatan kita khususnya yang dilaksanakan oleh KKG Kecamatan Riau Silip ini terlaksana. Bapak Ibu, meskipun organisasi kita berskala kecamatan KKG PAI Riau Silip, tapi kita bersyukur kegiatan ini mendapat sambutan yang positif, yang luar biasa dari kawan-kawan guru maupun pengawas maupun pegiat pendidikan lainnya. Saya kira setelah saya memantau tadi, kegiatan kita ini tidak hanya diikuti oleh kawan-kawan kecamatan, KKG Kecamatan Riau Silip, tapi juga se-Kabupaten Bangka, bahkan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahkan kita pantau lagi se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, meskipun tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada terutama panitia yang telah berhasil menggelar kegiatan serupa ini, dan juga kepada narasumber yang telah bersiap-siap sebentar lagi berbagi dengan kawan-kawan kita, baik kepada guru maupun kepada pengawas ataupun juga ke pegiat insan pendidikan di seluruh tanah air. Kemudian kita juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun kita berasal dari kecamatan, tapi inilah organisasi kita, istilah dalam bahasa Inggris, small is beautiful. Meskipun kita kecil tapi nampak terlihat indah. Kenapa? Karena kita bisa menghadirkan sesuatu yang bernilai, kita bisa berbagi kepada kawan-kawan kita
tidak hanya di lingkungan sesama guru PAI Kecamatan Riau Silip, tapi juga seluruh guru agama lainnya dan juga guru non agama, bahkan kepada para pengawas, kawan-kawan, rekan-rekan kami, bahkan juga kepada seluruh insan pendidikan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, kita mendengar azan sebentar. Oke, boleh Bapak, boleh. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan kita adalah mengapa kegiatan seperti ini penting? Sebagai pengawas tentu kita mensupport kawan-kawan guru untuk terus bergerak maju, meningkatkan potensi dalam rangka menghadirkan pembelajaran yang berkualitas berserta didik. Nah, kegiatan ini penting tentunya tak lepas dari regulasi yang muncul akhir-akhir ini. Salah satunya adalah Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 terkait dengan kinerja guru maupun kepala sekolah yang menyediakan sarana bagi kita berupa PMM untuk kita dapat saling berbagi dan juga dapat meningkatkan potensi kita sebagai guru. Di samping tentunya yang lebih prinsip lagi adalah PMM juga dapat digunakan sebagai untuk kita bisa mengisi kinerja kita yang itu bisa terkoneksi langsung dengan kinerja BKN. Itu saya kira. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu di samping itu semua, kegiatan ini penting dihadirkan. Saya kira
apa namanya, tidak lepas dari salah satu cara kita untuk, seperti saya katakan tadi, untuk berbagi kepada sesama rekan guru, bahkan insan pendidikan lainnya, guna meningkatkan kompetensi diri. Karena apa? Karena guru, termasuk guru agama, seluruh agama, bahkan guru PAI khususnya, itu tidak hidup di ruang hampa, tapi kita hidup di sebuah negara di mana apa namanya, kita tidak tahu per tahun, per bulan muncul terus berbagai regulasi yang itu tentunya guru harus juga memahaminya. Jadi di samping regulasi yang begitu terus berubah dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meniscayakan kita sebagai guru dan juga pengawas untuk terus meningkatkan potensi dan juga kompetensi kita dalam rangka menghadirkan pembelajaran yang berkualitas di ruang kelas ya, kepada peserta didik kita. Kemudian mengapa guru agama termasuk guru PAI itu niscaya meningkatkan kompetensinya? Bapak Ibu saya hormati, guru agama, guru pendidikan agama termasuk pendidikan agama Islam itu tentu tanpa mengecilkan atau menafikan guru-guru lainnya atau guru non pendidikan agama, kita guru pendidikan agama itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Ya, jadi guru PAI khususnya dibanding guru lain, kita berbeda karakteristiknya. Dari segi tempat kita bernaung saja berbeda dengan guru mapel lainnya. Guru pendidikan agama itu diasuh ya dalam tanda petik oleh dua lembaga sekaligus. Kalau kita yang diangkat oleh pemerintah daerah, tapi di sisi lain itu di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga dibina oleh Kementerian Agama. Itulah mengapa pengawas bagi guru, termasuk guru pendidikan agama Islam, guru agama pada umumnya, itu diutuslah atau dikirim pengawas itu dari Kementerian Agama. Meskipun ada juga yang diangkat dari pemerintah daerah. Tetapi semua regulasi terkait itu semua tak lepas dari, di samping dari Kemdikbud juga dari dari Kementerian Agama. Misalnya PP 55/2007 di pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan agama itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, itu pula sebabnya faktor kesejahteraan kita, sertifikasi kita itu diakomodir atau dibayar oleh pihak Kementerian Agama. Kemudian dengan pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, saya kira guru PAI-nya itu memiliki kelebihan lah katakan gitu untuk memahami karakteristik peserta didik, potensi peserta didik, karena notabene peserta didik kita ini kan hidup dalam budaya dan suasana yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu, untuk itu semua kita para guru, pendidik, pengawas tentu harus memahami bahwa yang kita didik itu adalah anak manusia. Nah, manusia itu sendiri kalau kita belajar di pendidikan agama Islam, khususnya filsafat pendidikan agama Islam, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa itu terdiri atas 3 potensi sekaligus. Yang pertama adalah manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan panca indera dan seluruh anggota tubuh atau fisik. Yang kedua, kita juga atau manusia juga diberi akal dan juga hati. Nah, oleh karena itu guru pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Islam itu, disitulah letaknya kita memiliki kelebihan dibanding guru-guru lainnya, meskipun itu bukan kawan-kawan guru lain. Kita memahami karakteristik dasar
seorang anak manusia yang menjadi subjek pendidikan kita itu dengan didasari atas pemahaman agama, karena anak manusia itu kan ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, dengan ketiga potensi itu, baik panca indera dan anggota tubuh dan juga akal dan hati, bagaimana cara kita untuk mensucikan atau menjaga fitrahnya? Nah, yang pertama saya kira panca indera atau anggota tubuh lainnya itu dapat disucikan dengan, kalau dalam ajaran Islam ya, dengan berwudu. Jadi kalau sudah kotor tubuh kita mandi dan berwudu. Kemudian yang kedua potensinya akal. Bagaimana mencucikan akal? Ya ini dengan bertadabur terhadap ajaran agama, terhadap ciptaan Tuhan, baik berupa ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah, baik berupa teks kitab suci atau ajaran agama yang lainnya maupun ciptaan itu sendiri, yakni memikirkan kejadian alam semesta, termasuk memikirkan seluruh ciptaannya, termasuk memikirkan manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga, potensi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang tak kalah pentingnya adalah hati. Nah, hati itu adalah inti atau core, atau kalau bawang merah itu kateledon istilahnya, inti dari manusia itu hatinya. Nah, dengan kita sebagai guru agama, khususnya guru PAI, tentu kita dibekali dengan pengetahuan atau ilmu-ilmu keagamaan yang dapat menyentuh hati seorang anak manusia atau peserta didik. Nah, oleh karena itu, saya kira pendidikan agama itu penting, dan guru pendidikan agamanya harus terus meningkatkan potensi dirinya, sehingga dengan demikian pendidikan kita tidak hampa dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama. Kenapa? Karena para pendiri negara kita terdahulu sudah berkomitmen bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, dan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya pendidikan agama itu sesuatu yang sangat open, sangat penting untuk terus kita berikan kepada peserta didik, sehingga pembangunan Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya berorientasi kepada pembangunan fisikly atau material, tapi juga spiritual, dan itu menjadi salah satu tantangan bagi guru pendidikan agama, termasuk juga guru pendidikan agama Islam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KKG PAI Kecamatan Riau Silit yang telah menghadirkan kegiatan seperti ini kepada kita semua, dan juga kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya nanti untuk berbagi kepada kita. Semoga dengan kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kompetensi kita, dan tak kalah pentingnya dapat menjalin silaturahim dengan sesama guru di seluruh Indonesia. Seperti kata host tadi, tak kenal maka tak sayang, dan seterusnya. Sehingga dengan kita bersilaturahim tentu banyak sekali manfaat yang kita dapati. Kita bisa menjalin konektivitas, koneksi pada sesama guru, kita bisa saling berbagi. Disitulah letaknya. Saya kira kalau kita mampu berbagi, itu setengah dari persoalan kita sebagai guru itu saya kira sudah terselesaikan. Contoh saja, ada sebagian kawan kita yang belum mengerti misalnya terkait hal-hal mutakhir ya, bagaimana kegiatan di PMN dan sebagainya. Tapi dengan kita berbagi, dengan mengikuti kegiatan seperti ini, tentu mendapatkan pengetahuan baru, nuansa baru, sehingga dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran di ruang kelas kepada peserta didik kita. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, narasumber, dan juga seluruh peserta yang telah
berkenan hadir untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Tentu kegiatan kita ini karena baru 1-2 kali dilaksanakan, mungkin terdapat mungkin ada kurang asam, kurang garam, kekurangan di sana sini kepada peserta di luar KKGPI Riau Silip, di luar binaan kami, di luar Kabupaten Bangka, di luar Pulau Bangka, bahkan kami mohon maaf kalau terdapat kesalahan, mohon maklum jika terdapat kekurangan, karena orang-orang tua kita dulu kan pernah berpantun istilahnya, ada kata-kata ininya, tak ada gading yang tak retak, kalau tak retak bukannya gading, tak ada laut yang tak bergelombang, kalau tak bergelombang bukannya laut. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke, baiklah para peserta Smart People yang dirahmati Allah. Terima kasih Pak Rahman Azim, terima kasih Pak, terima kasih banyak atas sambutan yang sangat-sangat memotivasi kita semua. Semoga kedepannya kita dapat lebih jauh lagi, untuk terbang lebih jauh lagi, untuk membuat kegiatan-kegiatan positif lagi dari sambutan Pak Nazim tadi. Saya teringat dengan Jenderal Hirohito di Jepang dulu, bahwa beliau mengatakan, Jenderal Hirohito mengatakan, lihat guru, lihat berapa jumlah guru yang tersisa. Jadi dengan gurulah semua akan menggapai cita-cita bangsa kita, Bapak Ibu. Oke, lah Bapak Ibu, kita kasih aplaus untuk Pak Rahman Azim kita. Terima kasih Bapak Nazim, sangat luar biasa. Jadi Ibu, kalau di Kemendikbud itu kita punya Pak Nadiem ya Ibu. Sedangkan di webinar kita ini kita punya Pak Rahman Azim. Jadi namanya ini memiliki ujung yang sama kayaknya Bu. Pak Nadiem dan Azim ya. Memang orang-orang hebat itu terkadang memiliki nama-nama yang agak-agak mirip Bu. Bukan begitu Ibu Musyafaah? Sepertinya betul Pak Fauzi. Nadiem dan Azim. Betul, betul, betul. Baiklah Bapak Ibu guru hebat dan smart, kita lanjut acara inti, yaitu pemaparan materi webinar dengan judul Berbagi Praktik Baik Membuat Aksi Nyata di PMN, yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, komandan kami di KKGPI Kecamatan Riau Silip, Bapak Rushanda MPD. Namun sebelumnya mohon izin, kami akan bacakan biodata beliau berikut ini. Nama Rushanda MPD, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang 31 Maret 1982. Wah, beberapa hari lagi ulang tahun nih Pak ya. Alamat rumah Jalan Bukit Betung, nomor F4 RT 10, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menikah, status menikah dengan istri baru satu ya Pak, dengan 2 anak. Ya, riwayat pendidikan beliau sekolah dasar di SD Santa Teresia 3 yang beralamatkan di Kampung Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru tahun 1994. Kemudian menamatkan SMP-nya di SMP Negeri 1 Pangkalan Baru tahun 1997. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Nurul Falah di Desa Air Mesuk, Kecamatan Pangkalan Baru, lulus tahun 2000. Kemudian melanjutkan S1-nya di Stein Syekh Abdurrahman Siddiq, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian tahun 2016 beliau mengambil S2 di IAIN Salatiga, Jawa Tengah. Kemudian riwayat mengajar beliau pernah mengajar di MTS Nurul Falah tahun 2000 sampai 2001. Kemudian mengajar juga di Min Sungai Liat, Kelurahan Parit Padang selama 5 tahun, 2005 sampai 2010. Kemudian di UPTD SD Negeri 3 Riau Silip ya Pak Rushanda, paling lama kayaknya ini dari tahun 2010 sampai 2023. Nah, kemudian sekarang ini beliau
bertugas di UPTD SD Negeri 6 Riau Silip, Desa Deniang, mulai tahun 2024. Riwayat pendidikan dan pelatihan yang beliau ikuti ini sungguh banyak sekali. Ya, pertama pendidikan guru penggerak yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK, Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2023. Kemudian mengikuti pelatihan penguatan narasumber berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 dengan moda daring. Dan tahun 2022 beliau menjadi TOT Pelatih Provinsi PPKB Guru Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertempat di Bandung. Luar biasa sekali ini. Kemudian ada juga penghargaan yang beliau dapatkan itu medali Henry Dunan, itu penyelenggaranya The International Red Cross tahun 2005 itu sebagai Volunteer of Tsunami Affected Nanggro Aceh Darussalam. Bukan begitu Pak Rusanda? Ya, maaf betul, Pak Bu. kalau agak-agak kurang lengkap membacakannya. Baik Bapak Ibu Guru Smart, untuk Pak Rusanda, Keraja Ampat beli ikan, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih pada Ibu moderator yang telah mempersilahkan pada saya untuk memberikan sedikit berbagi praktik baik Ibu Bapak semua. Mohon izin Ibu, bisa didengar dengan baik suara saya di sana? Jelas Pak, terdengar Pak. Alhamdulillah. Lanjut. Nampaknya saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi Ibu Bapak semua. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam dan sejahtera, salam dan bahagia buat kita semua. Ibu Bapak, karena moderator tadi mengawalinya dengan pantun, izinkan saya berpantun sedikit sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Melayu Bangka Belitung. Sungguh enak sambal kue nih. Cakep. Enaknya nyata, bukan pura-pura. Cakep. Alangkah bahagianya hati ini Cakep. dapat berjumpa dengan Ibu Bapak Guru hebat senusantara. Amin. Cakep, cakep, cakep. Cakep. Baik Ibu Bapak peserta webinar semua, pertama ingin saya sampaikan di sini, saya bukan ingin mengajari Ibu Bapak, tapi saya ingin sekedar berbagi. Kebetulan barangkali apa yang kami lakukan di daerah kami, di kabupaten kami, di kecamatan kami, dan di sekolah kami, barangkali berbeda dengan Ibu Bapak semua, beragam, maka dari itu kami berharap apa yang sudah kami lakukan di tempat kami dapat bermanfaat bagi Ibu Bapak semua. Dan kami ingin sampaikan pula, mohon maaf jika nanti penampilan atau materi atau cara kami menyampaikan kurang menyenangkan, tidak sesuai ekspektasi Ibu Bapak semua. Maklumlah, sesuai kata pepatah kan, lain lubuk, lain ikannya. Barangkali di tempat Bapak Ibu semua sudah semakin bagus, semakin baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam ini, Ibu Bapak semua dapat berkenan menerimanya. Kemudian kami apresiasi juga kepada Ibu moderator kami, Ibu Ketua KKG PAI Kecamatan Riau Silip, terima kasih Ibu, dan Bapak moderator Bapak Fauzi yang telah memperkenalkan kami tanpa perlu kami memperkenalkan diri kami pada peserta webinar pada malam hari ini. Juga kepada seluruh panitia dan pengurus KKG PAI Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka yang telah, saya pasti tahu sekali bahwa teman-teman di KKG PAI ini telah bekerja keras siang dan malam, bahu-membahu, merancang, mempersiapkan, hingga menyelenggarakan kegiatan ini. Saya apresiasi sekali untuk seluruh teman-teman yang telah bekerja keras mensukseskan kegiatan ini. Semoga apa-apa yang teman-teman lakukan di KKG PAI Kecamatan Riau Silip
mendapat barokah dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Ya ingin Rabbal kami sampaikan Alamin. juga apresiasi kami kepada Bapak Pengawas PAI Kecamatan, Bapak Pengawas PAI Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Bapak Rahman Azim MPDI. Terima kasih Bapak yang telah berkenan hadir menjadi pembuka pada webinar pada malam hari ini. Sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Bapak Pengawas kita ya, Ibu Bapak peserta semua. Saya tinggal hanya menambahkan sedikit-sedikit saja. Juga saya ingin apresiasi kepada seluruh peserta. Kalau boleh tahu, ada enggak peserta kita dari Kalimantan pada malam hari ini? Ibu Bapak bisa resen? Ada Pak, Ada Pak, ada. ada dari Kalimantan Barat. Terima kasih Bu Bapak, terima kasih. Lebih jauh sedikit dari Sulawesi ada Ibu Bapak? Ada itu Pak dari Kepulauan Sangihe. Masya Allah. Ada dari Sulawesi Tengah. Masya Allah. Ada, selamat bergabung Ibu. Terima kasih, salam Kasih. kenal. Semoga Ibu berkenan bersama kami. Saya juga dari Flores. Baik Ibu Bapak semua, sudah bisa dibantu Ibu Emma untuk menampilkan slide saya. Ibu Bapak semua, sekali lagi saya izin bertanya kepada Ibu Bapak peserta webinar pada malam hari ini, bisa raise hand atau menjawab di kolom chat, dipersilakan. Siapa yang sudah menyelesaikan topik pelatihan mandiri lebih dari 10? Pak. Nampaknya ini ya Ibu Bapak semua rendah hati ya, tidak mau menampilkan profil dirinya. Baik, tidak apa-apa Ibu Bapak. Yang kedua, ada enggak Ibu Bapak semua yang sudah menyelesaikan topik tapi tidak sampai 10? Bisa raise hand? Yang baru divalidasi baru 4 Pak. Wah, Masya Allah. Ibu siapa ini kalau boleh tahu yang sedang berbicara? Ibu Maya dari Kecamatan Kobak. Wah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Maya. Nanti bantu kita berbagi bersama Ibu Maya. Terima kasih. Kemudian oh ya, peserta tadi siapa yang ada dari peserta di sini yang tahun ini mau pensiun? Ada dari Rio Silip SD8. Wah, Masya Allah. Terima kasih Pak Mariono. Meskipun Martinus. sudah menjelang purna, tapi masih bersemangat untuk menjadi inspirasi bagi kami semua yang masih jauh untuk pensiun, untuk terus belajar. Terima kasih Pak Mariono. Ada lagi Pak? SD5 Pak. SD5 Pak Hasanusi ya? Ya, masih Allah, ujung ini ya. Bahkan Pak Hasanusi ini, Ibu Bapak semua boleh kami sampaikan di sini karena saya bertetangga sekolah dengan Pak Hasanusi. Beliau ini mengakhiri tugasnya di hari ulang tahun saya, 31 Maret. Nanti 1 April beliau sudah menjadi manusia merdeka seutuhnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Hasanusi, menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini bahwa belajar itu tidak pernah berhenti. Terima kasih Pak Hasanusi. Oke. Bapak Ibu kembali ke topik pelatihan mandiri tadi. Itu pun menyelesaikan topik pelatihan mandiri di PMM. Silakan Mas. Nah, banyak itu Pak, termasuk saya. Ya? Oke. Bisa dilanjutkan Bu Emma, slide berikutnya. Silakan dilanjutkan slide berikutnya Bu Emma. Tunggu Pak. Oke. Ibu Bapak semua dapat melihat aktivitas apa yang sudah saya lakukan di sekolah pada email belajar saya. Ibu Bapak bisa mengecek email belajar saya berapa banyak topik mandiri yang sudah saya selesaikan.
Tapi tentu tidak sebanyak Ibu Bapak semua. Namun pada malam hari ini izinkan saya dapat berbagi apa yang sudah saya lakukan di sekolah, baik sekolah yang lama maupun yang sekolah baru. Ibu Bapak dapat menyaksikan apa yang sudah saya lakukan tersebut di email belajar saya, juga di FB, di IG sama di YouTube. Sebenarnya ini ada pertanyaan terakhir, tapi yang ini nampaknya tidak perlu dijawab Ibu Bapak semua. Cukup diamati atau disimak saja pertanyaan saya. Siapa yang belum berdamai dengan kurikulum Merdeka? Bu Emma bisa dilanjutkan slide-nya sekarang. Nah, Ibu Bapak, barangkali dari apa yang sudah kita lakukan di sekolah itu, sampai hari ini kenapa kita baru 10 menyelesaikan topik pelatihan mandiri di PMM, atau bahkan tidak sampai 10, atau bahkan lagi kita belum satu pun menyelesaikan topik pelatihan mandiri di PMM. Berdasarkan apa yang sudah disurvei oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, itu kendala infrastruktur, perangkat dan jaringan internet, dan lain-lain itu sebanyak 26,08%. Ini alasan tertinggi Ibu Bapak semua mengapa guru-guru kita, termasuk kita juga semua, belum memanfaatkan PMM sebagai sumber belajar. Lalu yang kedua, menurut hasil survei itu, guru-guru menyatakan bahwa mereka belum terbiasa belajar mandiri melalui aplikasi daring. Yang menjawab ini sebanyak 22, bisa kembali ke slide yang tadi Bu Emma. Yang menjawab ini sebanyak 22,56%. Ada lagi yang belum ada instruksi dari kepala sekolah maupun pengawasnya, sebanyak 16,07%. Ada juga yang belum tahu manfaat PMM, sebanyak 13,77%. Ada juga yang menjawab sudah belajar kurikulum Merdeka tapi tidak dengan PMM, melainkan melalui sumber belajar yang lain. Itu sebanyak 11,70%. Ada juga yang seperti kita yang jawabannya masih sibuk, sehingga belum menggunakan PMM, itu sebanyak 8,65%. Dan yang terakhir, tidak tertarik belajar melalui PMM itu sebanyak 1,18%. Dari sini kita dapat mengamati Bu Bapak semua bahwa tidak ada yang benar-benar malas mengerjakannya, melainkan karena alasan-alasan yang sudah disampaikan mereka dalam survei tersebut. Silakan Bu Emma, boleh dilanjutkan. Nah, setelah di survei tersebut, Ibu Bapak semua dapatlah diidentifikasi masalah bahwa terdapat 2 masalah utama, yaitu belum dimanfaatkannya platform Merdeka Mengajar karena kendala infrastruktur jaringan internet. Hal ini dapat kami pahami Bapak semua, kalau di daerah kami itu ada beberapa daerah pantai, mohon maaf, seperti SD 7, 8, dan 11 itu mengalami kendala karena termasuk daerah yang sulit Ibu Bapak semua. Nah, ini merupakan kendala utama bagaimana guru-guru kita bukan tidak mau tapi belum maksimal memanfaatkan PMM untuk menjadi sumber belajar yang utama. Ada juga belum terbiasa belajar secara mandiri. Komunitas belajar seperti yang kita lakukan pada malam hari ini tidak lain dan tidak, namun dalam komunitas belajar. Seperti itu Bu Bapak semua. Teknologi ini bahwa guru-guru kita termasuk kita semua Bapak semua belum terbiasa belajar mandiri melalui daring. Kita masih terparadigma oleh konsep yang lama bahwa pelatihan itu, pembelajaran itu dilakukan secara luring, secara tatap muka dan dikumpulkan atau diundang seperti itu. Namun seiring bergilirnya zaman bahwa teknologi itu bisa mencakup semua hal dalam waktu singkat dan dalam kumpulan yang banyak, yaitu salah satu upayanya dengan pelatihan mandiri melalui moda daring. Nah, ini menjadi tuntutan bagi kita Ibu Bapak semua bagaimana kita dapat belajar mulai berteknologi melalui moda daring tersebut. Lalu yang kedua, waktu pemanfaatan PMM hanya mengisi waktu luang, menunggu instruksi dan digunakan sewaktu-waktu. Barangkali ini menjadi alasan kita juga Ibu Bapak semua. Dan yang ketiga adalah belum termotivasi mengembangkan konten praktik baik.
Nah, inilah 3 penyebab utama yang yang mungkin menghambat kita dalam menyelesaikan topik-topik pelatihan mandiri di PMM. Boleh dilanjutkan, Bu Emma? Nah, Ibu Bapak barangkali sudah sangat familiar ya dengan topik-topik, dengan menu-menu, dengan alur belajar di PMM. Tapi dapat kami sampaikan sebagai penguat pada malam hari ini bahwa di alur dan menu pelatihan pada PMM kita itu ada beberapa hal. Yang pertama, topik pelatihan. Topik pelatihan itu induk besarnya daripada pelatihan mandiri tersebut. Lalu yang kedua, di dalam topik ada modul, ada beberapa modul pelatihan. Setelah itu latihan pemahaman, setelah itu kita akan merefleksi apa yang sudah kita lakukan tidak di tempat lain Ibu Bapak semua, tapi di tempat kita sendiri, dilakukan di kelas kita bersama murid-murid kita. Dan terakhir baru kita aksi nyata sesuai ilmu yang kita dapat dari pelatihan mandiri tersebut. Dan jika ini semua dijalankan, maka sertifikat akan dikeluarkan. Dilanjutkan Ibu Emma. Ibu Bapak semua, saya akan sampaikan secara cepat ya Ibu Bapak semua, nanti jika ada yang kurang jelas dapat kita diskusikan bersama-sama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelatihan mandiri di PMM. Yang pertama, kerjakan modul secara berurutan. Ini pengalaman saya Ibu Bapak semua, bahwa modul yang dikerjakan tidak berurutan itu akan menyusahkan kita sendiri, membuat kita bingung ya. Apalagi seperti saya yang kemampuan daya ingatnya tidak terlalu kuat, maka saya butuh kerja yang runut. Modul-modul yang saya pelajari itu harus runut sehingga saya dapat memaksimalkan kemampuan saya dalam mengerjakan modul tersebut. Dan yang kedua, pahami setiap isi modul, baik video ataupun bahan bacaan. Ini penting Ibu Bapak semua karena nanti soal-soal pretestnya dan aksi nyata yang dikerjakan berdasarkan isi modul tersebut. Sehingga apa yang sudah kita jawab maupun kita lakukan di aksi nyata tidak melenceng daripada pembelajar yang disampaikan para instruktur di topik mandiri pada PMM tersebut. Dan yang ketiga, semua aktivitas yang ada di dalam modul pada topik. Berdasarkan pengalaman saya, Ibu Bapak semuanya lama. Misalnya modul 1 ke modul 2 7 hari itu baru bisa dicentang hijau kalau kita ingin melanjutkannya ke post-test. Dan post-test pun harus centang hijau juga agar dapat melanjutkan ke modul-modul berikutnya. Lalu yang kelima, kerjakan post-test dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi nilai minimal. Kalau belum lulus post-test akan kembali ke materi. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya tadi, seperti yang saya sampaikan Ibu Bapak semua, bahwa kalau seandainya saya tinggal modul itu terlalu lama, saya sudah lupa dengan apa yang ada disampaikan dalam modul tersebut. Sehingga saat saya menjawab post-test, akhirnya jawaban saya kurang tepat dan harus mengulang kembali ke materi. Dan setelah kembali mengulang materi, baru saya bisa menjawab post-test dengan benar dan bisa melanjutkan ke modul-modul berikutnya. Namun jika ini terjadi tentu akan menghambat waktu kita Ibu Bapak semua. Harusnya kita sudah beralih ke modul berikutnya atau ke topik berikutnya. Namun karena kita harus mengulang materi tadi sedikit terhambat sehingga progres modul atau topik kita jadi sedikit terhambat seperti itu Ibu Bapak. Dan yang terakhir, setelah selesai semua modul dalam satu topik, unggah aksi nyata pemahaman terhadap topik. Nah, disinilah baru dinyatakan pembelajaran mandiri kita selesai jika kita sudah menyelesaikan aksi nyata. Belajar sudah, uji kompetensi melalui evaluasi pada soal post-test sudah, dan terakhir kita menerapkan apa yang sudah disampaikan dalam modul tersebut melalui kegiatan aksi nyata. Nah, mudah-mudahan malam hari ini Ibu Bapak semua dapat termotivasi untuk segera menyelesaikan aksi nyatanya dan semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini dapat bermanfaat pada Ibu Bapak semua. Dilanjutkan Ibu Emma. Nah, barangkali inilah yang paling ditunggu-tunggu
Ibu Bapak peserta webinar semua. 8 tips lolos aksi nyata di pelatihan mandiri. Ini bukan berdasarkan apa yang saya karang ini Bu Bapak, ini tapi direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi sendiri tentang tips untuk lolos ini. Tips yang pertama adalah tidak mengandung unsur kemiripan. Artinya plagiasi Bu Bapak semua. Pada malam hari ini nanti teman-teman tim akan membagikan semua aksi nyata saya yang sudah divalidasi. Nah, Ibu Bapak semua dapat meng-ATM-kannya, mengamati dan meniru serta memodifikasi. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan Ibu Bapak sendiri, maka hindari unsur kemiripan. Walaupun Ibu Bapak semua akan memodifikasi file dari orang lain, Ibu Bapak semua dapat disiplin untuk merubah atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah Ibu Bapak semua, sehingga oleh tim validasi nanti tidak dianggap mengandung unsur kemiripan. Dan yang kedua, Ibu Bapak semua dapat memilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Ibu Bapak kuasai. Nah, karena saya basic guru PAI, maka saya akan melaksanakan pembelajaran PAI. Tapi muatan secara umum Ibu Bapak semua, walaupun pelajarannya PAI, tapi kompetensi yang saya ajarkan itu umum untuk diketahui semua anak. Nanti akan ada contohnya di laporan aksi nyata saya Ibu Bapak semua. Dan yang ketiga, ini penting Ibu Bapak semua. Ibu Bapak semua sebelum membuat aksi nyata itu baca panduannya. Karena setiap topik panduan aksi nyatanya akan berbeda. Ibu Bapak pahami dulu, lalu baca secara cermat panduan aksi nyata yang akan Ibu Bapak pilih. Nanti akan ada pilihannya Ibu Bapak, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Sebagai guru juga ada pilihannya, melakukan ini atau melakukan itu dan lain sebagainya. Nah, panduan ini penting Ibu Bapak semua agar tingkat validasi Ibu Bapak nanti bisa maksimal. Dan yang keempat, isi deskripsi apa yang akan Ibu Bapak lakukan dan refleksinya dengan jelas. Nah, ini deskripsi ini tentang apa yang sudah Ibu Bapak semua lakukan. Misalnya di kelas 4 SD. Karena saya berjenjang SD, maka saya akan berbicara tentang SD Ibu Bapak semua. Kalau di kelas 4 SD, maka yang kita sampaikan adalah di kelas 4 SD, kemudian jika kita melibatkan kepala sekolah, maka kita sampaikan bahwa aktor yang terlibat itu kepala sekolah. Kalau ada wali kelas, kita sampaikan juga wali kelas. Kemudian runut kegiatannya, kalau kita bikin keyakinan kelas, kita tuliskan keyakinan kelas. Nah, deskripsi seperti ini membantu tim validator untuk memahami apa yang Ibu Bapak buat semua. Jika deskripsinya jelas, maka dan jangan lupa Ibu Bapak semua, refleksikan apa yang sudah dilakukan itu sesuai dengan apa yang Ibu Bapak dan aktor terlibat rasakan. Misalnya kepala sekolah, tanyakan langsung Pak, bagaimana pendapat Bapak terhadap apa yang sudah saya lakukan di kelas tadi. Nah, nanti ditulis boleh, direkam boleh, pakai chat juga boleh, pakai Google Form juga boleh Ibu Bapak semua. Kita berharap apa yang sudah kita lakukan dapat diapresiasi oleh orang lain, baik itu kepala sekolah, rekan kerja, bahkan murid-murid. Nah, apresiasi-apresiasi dari aktor yang terlibat tersebut, inilah yang namanya refleksi kegiatan Ibu Bapak semua. Dan yang kelima, unggah dokumentasi atau bukti aksi nyata yang dilakukan sesuai format dokumen yang ditentukan. Kalau dalam pengalaman saya, Ibu Bapak semua aksi nyata saya yang sudah divalidasi itu semuanya saya bikin dalam format Word. Tapi ada juga link videonya di situ Ibu Bapak semua. Artinya jika saya melakukan kegiatan praktek itu divideokan, maka link video itu dari YouTube atau Google Drive itu saya lampirkan di dalam dokumen laporan aksi nyata saya. Dan yang keenam, sertakan umpan balik dari sasaran aksi nyata Anda dengan format foto, tulisan, link, atau tangkapan layar. Nah, ini yang saya bilang dengan refleksi tadi, Ibu Bapak semua. Kalau refleksi dari kita sendiri, maka umpan balik ini dari orang lain, yaitu aktor yang terlibat. Jika aktor yang terlibat, kita melibatkan kepala sekolah, maka kepala sekolah dimintai umpan baliknya. Jika anak murid yang terlibat, maka anak murid itu tidak semuanya, beberapa saja kita mintai umpan baliknya. Jika rekan kerja yang terlibat dalam aksi nyata itu, maka kita mintai umpan baliknya. Seperti itu Ibu Bapak semua.
Dan yang ketujuh, pastikan unggah dokumen dengan ukuran sesuai ketentuan dan gunakan sinyal internet yang stabil. Nah, ini penting ya Bapak semua, bagaimana kita terkendala untuk menyelesaikan topik mandiri. Setelah diteliti tadi, salah satu penyebabnya adalah jaringan sinyal internet yang tidak memadai. Nah, ini Ibu Bapak, kita dapat akali dengan membuat offline. Membuatnya secara offline, artinya kita bikin offline dulu, nanti dalam situasi yang berbeda di tempat lain yang jaringannya bagus dapat kita unggah sehingga laporan aksi nyata kita dapat sampai ke PMM dengan baik seperti itu. Dan yang terakhir, cek agenda webinar di pelatihan mandiri untuk dapat belajar secara sinkronus bersama dengan narasumber yang sesuai dengan topiknya. Nah, ini saya rasakan sendiri Bu Bapak semua, bagaimana saya telah menyelesaikan modul, bagaimana saya telah menyelesaikan topik, saya dapat undangan untuk mengikuti webinar-webinar. Dan setelah saya mengikuti webinar tersebut, pemahaman saya terhadap materi itu semakin menguat. Dan ini membantu saya dalam memahami topik yang saya pelajari, Bapak semua. Artinya, yakinlah apa yang sudah kita lakukan di topik pelatihan mandiri itu sesungguhnya masih kurang. Kita harus mensinkronuskannya, bahkan menunsinkronuskannya kepada orang lain yang lebih ahli. Nah, dengan webinar-webinar seperti di pelatihan mandiri ini akan dapat menguatkan kita dalam memahami topik pelatihan mandiri yang kita pelajari. Ini Ibu Bapak semua 8 tips dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi yang saya dapatkan. Ibu Bapak semua dapat mengkreasikannya sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan Ibu Bapak semua sekalian. Dilanjutkan Bu Emma. Nah, ini penting Ibu Bapak semua. Bagaimana sih topik aksi nyata kita yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami, yang sudah kita lakukan aksi nyatanya itu sehingga sampai pada terbit sertifikat. Nah, ini langkah-langkahnya, alur-alur yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Kapan laporan aksi nyata kita ditolak, kapan laporan aksi nyata kita diterima. Secara pribadi dari 13 aksi nyata yang sudah saya dapati sertifikatnya itu, saya 2 kali ditolak Ibu Bapak semua. Tapi saya tidak pernah melaporkan atau mengajukan banding. Saya tidak pernah. Tapi saya selalu bikin kembali. Nah, walaupun nanti Ibu Bapak lihat semua di bawah sini ada tahapan mengajukan banding karena merasa harusnya lulus. Saya bikin lagi saja, saya bikin lagi. Alhamdulillah setelah diperbaiki akhirnya terbit juga sertifikatnya. Nah, inilah alurnya Ibu Bapak semua, bagaimana sertifikat dari topiknya aksi nyata kita itu dapat keluar atau tidak keluar, atau divalidasi atau tidak divalidasi. Seperti itu. Silakan dilanjutkan Bu Emma. Nah, ini Ibu Bapak semua. Karena waktu kita tidak banyak Ibu Bapak semua, nanti kita akan lanjutkan di diskusi. Saya hanya menampilkan 1 dari 13 aksi nyata saya yang sudah divalidasi dan diterbitkan sertifikatnya. Saya memilih kurikulum merdeka karena ini menjadi syarat pertama untuk menyelesaikan topik mandiri itu kurikulum merdeka, yaitu topik kurikulum merdeka. Dan di topik kurikulum merdeka ini saya memilih strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, aktor yang terlibat murid, guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Ini di tempat sekolah saya 2022 atau 2023. Langkah yang saya lakukan, yang pertama saya mengkomunikasikan ide dan gagasan kepada wali kelas. Barangkali Ibu wali kelasnya ada di webinar malam hari ini. Kepada punya kelas, saya sadari itu, maka saya harus permisi kepada Ibu wali kelas. Kebetulan kelas yang saya pilih itu kelas 6B. Saya sampaikan bagaimana saya ingin mempraktekkan topik pelatihan mandiri saya di kelas itu, dan alhamdulillah disambut positif oleh Ibu wali kelasnya. Lalu yang kedua, saya mulai mendorong murid-murid berkolaboratif membuat keyakinan kelasnya sendiri. Saya dorong murid-murid sesuai dengan apa yang saya pahami dari topik pelatihan mandiri, tapi
saya serahkan semuanya kepada murid-murid. Saya tidak mendikte. Murid-muridlah yang memilih keyakinan kelasnya. Dilanjutkan, Bu Emma. Nah, setelah murid-murid merumuskan apa yang menjadi pilihannya dalam membuat keyakinan kelas, lalu mereka mempresentasikannya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Nanti kelompok lain akan menanggapi dan saling menimpali sehingga dapat formula keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Seperti itu. Lanjut, Bu Emma. Nah, bersama wali kelas, saya kembali memberikan penguatan atas keyakinan kelas yang telah dibuat oleh murid, agar menjaga konsekuensi daripada yang sudah dilakukan oleh murid-murid tersebut, karena murid yang memilih, maka murid yang berkomitmen untuk menjalankan pilihannya. Lanjut, Bu Emma. Nah, setelah kepada murid-murid selesai, kepada wali kelas selesai, komitmen didapatkan, baru kami bersama wali kelas melaporkan kepada kepala sekolah. Nah, apa yang sudah kami lakukan bersama wali kelas 6B tadi, di kelas 6B, ini kami laporkan kepada kepala sekolah, dan alhamdulillah kepala sekolah mengapresiasi. Ini tidak selesai sehari ya Ibu Pak semua. Ini dilakukan berhari-hari. Setelah saya belajar, saya komunikasi di hari yang sama, saya komunikasi dibuat rumusan, dan hari berikutnya baru melaporkan pada kepala sekolah. Ini tidak selesai sehari. Terus Bu Emma, nah di hari yang sama dengan menemui kepala sekolah tadi, murid-murid menempelkan sendiri karena mereka membuatnya, mereka meyakininya, dan mereka berkomitmen melaksanakannya, maka mereka yang nah setelah dilaksanakan, lalu dicoba untuk dipakai keyakinan kelasnya itu. Di sini saya mengambil tiga murid. Nah, mohon maaf Ibu Bapak semua, barangkali ini tidak patut untuk ditiru. Sebenarnya apa yang sudah saya ambil umpan balik daripada aktor yang terlibat ini masih kurang. Seharusnya kepala sekolah juga memberikan umpan balik, guru memberikan umpan balik, aktor yang terlibat yang di depan yang saya sampaikan tadi semuanya semestinya harus memberikan umpan balik. Namun ini saya hanya mengambil murid, dan karena sudah divalidasi dan diterbitkan sertifikatnya, jadi tidak saya perbaiki. Nanti jika Ibu Bapak membuatnya, jika belum membuatnya, Ibu Bapak semua bisa melengkapi umpan balik ini sesuai dengan aktor yang ini, Aim Faisal ini. Beliau menyadari bahwa apa yang sudah dilakukannya itu, dan dia memilih sendiri komitmen untuk memperbaikinya tanpa dikte dari saya, Ibu Bapak semua, tanpa dikte dari saya, tanpa intervensi dari saya. Artinya Aim sendiri memilih konsekuensinya seperti apa, karena dia meyakini bahwa apa yang sudah dilakukannya itu tidak sesuai dengan keyakinannya. Dan menurut Hera, dia merasa bergembira karena Hera dapat mengeluarkan ide dari awal, bukan dari saya, bukan dari guru, tapi dari Ananda Hera sendiri. Dan dia merasa bahagia menjadi bagian daripada keyakinan kelas itu. Dan terakhir Ananda Fiorel merasa senang dia terlibat dengan keyakinan ini, dan dia merasa lebih bertanggung jawab melaksanakannya ketimbang aturan itu dibuat oleh guru. Seperti itu Bapak semua. Ini umpan balik dari murid-murid yang sudah saya lakukan praktek. Nah, Ibu Bapak semua, nampaknya saya sedikit molor ini. Waktu yang diberikan oleh panitia itu seharusnya jam 20.05, saya molor 15 menit. Mohon maaf Ibu Bapak semua. Anak nelayan mancing kerisi. Cukup sekian dan terima kasih. Kabarnya indah Pantai Senggigi. Semoga kita dapat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi dengan saya moderator. Saya sangat speechless ya dengan pengetahuan dari Bapak Rusanda. Itu sangat-sangat menginspirasi bagi saya secara pribadi, tapi secara keseluruhan semoga kita semua mendapat inspirasinya. Nah, selanjutnya itu saya akan berpantun lagi untuk mengapresiasi Bapak Rusanda MTD. Jadi
pergi ke pangkal, singgah di Transmart. Kap. Di Cakep. tengah jalan hujan lebat. Kap. Cakep. Ulang Bu. Jadi kurang semangat ini Bu. Cakep. Pangkal Pinang itu jadi untuk bapak-bapak yang ibu bapak yang di luar mungkin kan, Pangkal Pinang itu adalah ibu kota dari Bangka Belitung ya. Jadi pergi ke Pangkal Pinang sehingga di Transmart. Di tengah jalan hujan lebat. Di tengah jalan hujan lebat. Para peserta semakin semangat setelah mendengar paparan narasumber hebat kita. Narasumber hebat. Nah, gitu Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita kasih aplaus untuk narasumber hebat kita kali ini. Oke, aktifkan mic-nya, kita kasih aplaus ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah aktifkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya karena telah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kali ini. Oke, baiklah. Mungkin link absen kita belum sudah ada belum ini, Bapak operator? Oh, setengah jam sebelum berakhir. Ya. Kita lanjutkan. Ya, itu sudah dikirim Pak Fauzi, itu Oh, sudah dikirim dikirim oleh tim kita, Bapak Yahya Muhyiddin. Oke, Bapak Ibu siap. silakan diklik link kita itu ya, yang dikirim oleh Bapak Yahya Muhyiddin. Mudah-mudahan bisa terbuka ya. Oke, siap. Terima kasih Ibu Musyafaah telah mengingatkan peserta kita kali ini. Luar biasa sekali pemaparan dari narasumber kita. Jadi hati saya itu teringat sebuah surah di dalam Al-Quran ya, dari narasumber kita tadi, bahwa dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 7. Jadi in ahsantum li anfusikum. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikan akan kembali pada dirinya sendiri. Kemudian juga dari hadis ya Bapak Ibu sekalian. Dari hadis itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi artinya itu adalah manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke lah, baik Bapak Ibu, demikian acara kita kali ini, yaitu acara dari pemaparan narasumber hebat kita. Sekarang kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini akan dipandu langsung oleh rekan saya, moderator hebat. Dan juga selalu ceria ya Bapak Ibu. Ibu Musyafaah SAG. Nah, kemudian kepada rekan saya, Ibu Musyafaah, beli ketupat di akhir bulan Ramadan. Waktu dan tempat Ibu telah dinantikan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Fauzi yang tak kalah hebat dalam memandu acara mulai dari awal sampai menjelang akhir webinar kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali Pak Fauzi. Keluar auranya Pak Fauzi. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat dan smart, betul sekali tadi kata Pak Fauzi bahwa disampaikan oleh teman berbagi praktik kita, Bapak Rusanda MPD, sangat termotivasi sekali ya, Bapak Ibu ya. Setelah mendengar ini, sepertinya tips-tips yang dibagikan oleh Pak Rusanda tadi, pengalaman-pengalaman beliau dalam mengerjakan praktik aksi nyata ini membuat kita setelah mengikuti webinar ini sepertinya ingin cepat-cepat membuat aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan sampai jam 20.25 ini kita masih punya waktu sekitar 25 menit untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak narasumber kita pada malam hari ini, silakan saja, bisa langsung melalui mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat, nanti akan kami utarakan dan akan dijawab oleh Bapak Rusanda. Kami silakan untuk sesi yang pertama ini 3 orang penanya yang bisa langsung ingin bertanya, disilakan.
Yang malu bertanya lewat mikrofonnya boleh melalui chat, nanti akan kami bacakan. Mungkin Pak Fauzi bisa bantu pantau di chat, Pak Fauzi. Oke, Mungkin siap, ada Bu. yang bertanya. Sudah ada Bu Nur Hasanah raise hand, Bu. Oh, sudah ada ternyata, Bu. Ya. Oke. Ini dari Bu. Bapak Irwansah ya. Bapak Irwansah dulu ya. Irwansyah. Betul, Ya, benar, betul Bu. Pak. Betul, Iya, Irwansyah. iya boleh. Bapak Irwansah ini dari Pak Irwansah, Bapak Moderator. Assalamualaikum Ibu. Izin bertanya. Ya Pak ya, karena memang untuk validasi ini sepertinya untuk sama ya, siapapun itu pasti akan menunggu. Jadi memang kita dituntut untuk bersabar karena dari seluruh Indonesia itu menunggu proses validasi ini. Ya sudah terjawab. Terima kasih Pak Irwansah sudah berpartisipasi pada season diskusi ini. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya kembali terkait dengan aksi nyata, atau mungkin Bapak Ibu guru hebat yang sudah memperoleh sertifikat aksi nyata bisa sharing ke kita, bisa berbagi pengalamannya, tips-tipsnya. Ya, benar saya. Ya, kita masih punya waktu setengah jam ya, Pak Al-Fajri. Ya, masih panjang, masih bisa diskusi. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan aksi nyata di PMM ini. Mumpung ada suhunya ya. Iya. Jadi mungkin lebih dipermudah nanti. Ya, belum ada di kolom chat Pak Fauzi. Sepertinya belum ada ya. Kita tunggu. Itu Pak Ridwan dan Bu Nur Hasanah itu sudah raise hand, Bu. Oh. Bu Nur Hasanah. Oh. Bentar, Pak. Oh, ini ada dari coba Pak Fau sudah ini. Silakan Pak. Nur Aisyah ini, Pak. Dari Ya. PTD SDN 13 Riau Sirip. Silakan Pak Fauzi dibacakan. Oke, siap, Bu. Beliau bertanya tentang saya kesulitan dengan kegiatan tindak lanjutnya, Bapak. Mohon penjelasannya. Itu, Pak. Bagaimana tanggapan dari Bapak Rusanda? Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Moderator dan Ibu Nur Aisyah dari UPTD SD Negeri 13 Riau Sirip yang telah berbagi belajar topik di mandiri di PMM. Namun kami belum terlalu jelas ini Ibu Nur Aisyah, mohon maaf, maksud tindak lanjut setelah mendapat sertifikat aksi nyata atau tindak lanjut setelah menyelesaikan belajar topik mandiri, belajar dalam modul-modul. Jika seandainya Ibu Nur Aisyah sudah menyelesaikan topik itu hingga sertifikat atau hingga divalidasi, maka Ibu dapat menerapkannya di pembelajaran Ibu di kelas. Misalnya jika Ibu belajar tentang topik kurikulum merdeka, nah materi dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu dapat Ibu terapkan di kelas. Bagaimana Ibu memerdekakan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti itu. Namun jika yang Ibu maksud adalah tindak lanjut dari belajar modul, maka yang harus dilakukan oleh Bu Aisyah adalah
menyelesaikan aksi nyata itu, Bu, membuat laporan aksi nyata hingga dikirim ke PMM untuk segera divalidasi. Mana dia tadi? Lade Wahyu dia. Demikian Ibu moderator dan Bapak moderator, terima kasih. Iya, Silakan Ibu. Yuk, dia. Bu Nur Aisyah ya. Wahyu Ibu mana? Nur Aisyah Wahyu mungkin tadi. sudah bisa dipahami Bu Nur Aisyah dari SD Negeri 13 Riau Silip. Nah, itu ada lagi yang di bawah ya. Ini Bu, Ibu ini Bu. Erika Setianingsih ya. Belum Bu, Pak ini Fauzi ya. Pak Ridwan Belum. Hasan Akbar nampaknya Ridwan, sudah oh dari iya. tadi ini Pak. Mungkin Oh. Pak Ridwan mau Antri ya. Ya. Pak Oke, Ridwan Hasan sepertinya banyak yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak Fauzi dibacakan. Ini Pak Ridwan nampaknya sudah acungkan tangan ini nampaknya Bu. Bagaimana Oke. Pak Ridwan? Silakan untuk Pak Ridwan waktu dan Cek. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rushanda dan Pak Fauzi dan Ibu Musyafa'ah. Izinkan saya untuk bertanya permasalahan dalam aksi nyata PMM ini sendiri. Pertanyaan pertama, Pak, apa urgensinya jikalau kita menyelesaikan PMM ini di administrasi kita sebagai seorang guru? Apakah kita dengan tidak menyelesaikan aksi nyata ini akan bermasalah untuk administrasinya ke depan atau bagaimana? Yang kedua, terkait validasi yang saya pernah melakukan aksi nyata, akan tetapi setelah kurang lebih 3 bulan malah ditolak. Setelah itu saya tidak bersemangat lagi Pak untuk melaksanakan aksi nyata kembali. Nah, kiat-kiat Bapak Rushanda untuk memotivasi lagi itu bagaimana Pak, untuk kita menjadi bersemangat lagi untuk membuat aksi nyata itu. Demikian Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ridwan pertanyaannya. Mungkin mempersingkat waktu, Pak Rushanda bisa langsung menjawab, Pak. Terima kasih Ibu Moderator dan Bapak Moderator. Terima kasih juga Bapak Ridwan Hasan Akbar yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Baik Bapak, saya akan coba berbagi apa yang sudah saya lakukan dengan aksi nyata saya di PMM. Pertanyaan pertama, apakah ada urgensinya sertifikat aksi nyata itu? Kalau dulu itu tidak ada sebenarnya Pak, tidak ada. Artinya itu murni dari motivasi intrinsik kita saja. Bagaimana kita berkeinginan untuk memperbaiki diri, bagaimana kita berkeinginan untuk merubah apa yang sudah kita lakukan selama ini, bagaimana kita berkeinginan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik seperti itu. Namun di akhir-akhir ini dengan bergulirnya regulasi tentang pengelolaan kinerja, nampaknya sertifikat ini menjadi kebutuhan yang urgen bagi kita, Pak Ridwan. Bagaimana kita harus mengembangkan diri kita dibuktikan dengan sertifikat pengembangan diri. Salah satunya bisa kita dapatkan dari belajar di Topik Mandiri, yang tentunya harus dibuktikan dengan sertifikat validasi dari Topik Pelatihan Mandiri itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Pak Ridwan yang kedua tentang bagaimana untuk memotivasi kita tetap belajar. Padahal sudah ditolak aksi nyatanya sampai 2 bulan ditunggu, ternyata hasilnya ditolak. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu 2 kali baru lulus. Di angkatan 5 saya tidak lulus, tapi saya tidak berhenti. Saya di angkatan 7 daftar dan lulus lagi. Dan ini saya sudah ikut 2 kali tes validator aksi nyata. Karena saya sudah lebih dari 10 kali menyelesaikan aksi nyata, maka saya diundang untuk menjadi salah satu validator aksi nyata. Namun 2 kali tes saya juga tidak lulus. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Teruslah belajar, teruslah berbenah, teruslah berubah, teruslah berkembang. Karena perkembangan dan perubahan itu bukan untuk orang lain, tapi semata-mata untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat berkembang dan mengembangkan orang lain, tentu ini butuh motivasi yang kuat, namanya motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Tanpa perlu diimbal-imbali oleh apapun, seyogyanya kita sudah harus mandiri, kita sudah harus berubah, dan kita sudah harus berbenah. Barangkali tidak dapat memotivasi Pak Ridwan terlalu besar,
tapi ini berhasil kepada diri saya sendiri, Pak Ridwan. Semoga apa yang sudah saya lakukan ini sedikit bisa bermakna bagi Bapak Ridwan. Selamat dan tetap semangat, Pak Ridwan. Terima kasih. Baik, Pak Ridwan. Tadi ada satu pertanyaan lagi mungkin Pak dari Pak Ridwan tentang apa namanya efek dari aksi nyata ini. Nah, efek dari aksi nyata ini seperti yang saya sampaikan kepada Bu Nur Aisyah, bahwa apa yang sudah dipelajari di PMM dan apa yang sudah diterapkan dalam aksi nyata itu dapat terus dilakukan di kelas-kelas yang diampu oleh kita, oleh guru. Jika kita menjadi guru mapel, maka kita mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar daripada guru kelas, karena kita masuk ke semua kelas. Kita dapat menerapkan budaya positif di kelas yang kita masuki setiap hari. Di kelas 1, di kelas 2 sampai kelas 6 jika ini di jenjang SD. Jika di jenjang SMP atau SMA, saya pikir sama penerapannya. Guru mapel dapat lebih bermakna, dapat lebih berfaedah, dapat lebih mewarnai semua aktivitasnya. Tentu nanti akan membedakan antara guru yang belajar mandiri, antara guru yang menyelesaikan aksi nyata dengan guru yang enggan atau tidak mau merubah dirinya dengan belajar di PMM atau menyelesaikan aksi nyata. Tentu perubahan ini harus diawali dari kita, Pak Ridwan. Harus kita awali, kita menjadi inovator, menjadi pembaharu, menjadi gerbang pembuka untuk melakukan perubahan-perubahan itu di sekolah kita. Yang tentunya perubahan itu perubahan-perubahan positif. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali jawabannya. Bagaimana Pak Ridwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, memang semua segala sesuatu itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri ya, Pak Rusanda. Sepertinya Pak Fauzi di kolom chat sudah banyak yang antri nih ingin bertanya. Iya, Begini, Bu. ada Ibu Erika Setianingsih ya Pak Fauzi ya? Ya. Ya, bisa dibaca Pak. Oke, baiklah. Nah, saya akan membacakan pertanyaan dari Rika Setianingsih. Sepertinya ini teman saya, Bu, di kelas dulu ini, Bu. Oh, ya, wah. Izin bertanya terkait topik aksi nyata. Jika dalam pengelolaan kinerja tidak mencantumkan aksi nyata di rencana kinerja, apakah kita tetap membuat aksi nyata? Begitu, Bapak Rusanda. Bagaimana, Bapak Rusanda, untuk tanggapannya? Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu moderator. Terima kasih kepada Ibu penanya. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, Ibu penanya, bahwa apa yang kita lakukan itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mau berubah menjadi baik, saya pikir sudah saatnya kita mengakhiri untung dan rugi seperti itu. Saya pikir sudah saatnya kita mengakhiri diskusi tentang apa sih manfaat, apa sih untungnya. Saya pikir inilah saatnya untuk kita bahwa belajar itu menjadi kebutuhan bagi guru, bukan menjadi tuntutan, tapi menjadi kebutuhan bagi guru. Jika kita ingin memberikan pembaharuan di kelas kita, jika kita ingin membawa perubahan positif di sekolah kita, maka kita harus belajar. Tentu kita tidak dapat berharap banyak dengan melakukan apa yang sudah kita lakukan selama ini tanpa perubahan atau perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Saya pikir sudah saatnya bagi kita untuk menanamkan konsep belajar adalah kebutuhan bagi guru dan belajar tidak mengenal waktu. Seperti itu, Ibu penanya dan Bapak Ibu moderator, terima kasih. Iya, bagaimana Ibu Erika Setianingsih? Mungkin masih ada yang mengganjal dari jawaban Bapak Rusanda tadi. Jadi benar sekali bahwa belajar itu tidak mengenal umur. Ya, termasuk kita pendidik ya, Pak Rusanda ya. Guru juga harus belajar. Kalau dia tidak mau belajar, ya jangan mengajar sepertinya. Ya, mungkin Ini, Bu, Ibu Erika, kita lanjut. Selanjutnya, Pak ini, Bu, Fauzi kayaknya masih ada. di layar ini terdapat Oh, saya yang ingin bertanya ini, Bu. ada yang menunjuk Hazanah. tangan. Iya. Iya, Nur Hazanah. Ya, silakan. Silakan Bu Nur Hazanah. Dari siapa, Bapak? Bu Nur Hazanah, ini di kolom layar ini, Bu. Bu Nur Hazanah.
Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Halo Ibu. Ya. Oke. Ya, silakan Ibu Nur Hazana, diperkenalkan dulu Bu, Ya, memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 2 Merawang, masih Kabupaten Bangka. Yang ingin saya tanyakan begini, apakah di aksi nyata itu kita ada kewajiban untuk melakukan aksi nyata? Atau kalau saya lihat di pengelolaan kinerja itu kan pilihan. Nah, apakah maksud saya wajib kita melakukan aksi nyata? Mungkin hanya itu, Pak. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, baik Bu Nur Hazana, mungkin Pak Rusanda, Bu Nur Hazana ini mempertanyakan apakah aksi nyata itu merupakan kewajiban bagi setiap guru untuk dilaksanakan, apa hanya bersifat opsional? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Nur Hazana. Ibu Bapak semua, beliau ini senior saya baik di organisasi PMI maupun di kampus tempat kuliah dulu. Terima kasih Ibu Nur Hazana, sehat-sehat selalu di sana. Dapat saya sampaikan di sini Ibu, bahwa aksi nyata itu selain daripada langkah yang harus diambil, langkah terakhir yang harus diambil untuk mendapatkan sertifikat bahwa kita telah menyelesaikan satu topik tertentu di pelatihan mandiri di PMM, namun juga itu menjadi saat ini ya, menjadi bekal kita untuk melengkapi pengelolaan kinerja dalam bidang pengembangan diri yang kita lakukan di sekolah kita. Terlepas dari itu, akan digunakan sebagai bukti fisik, sebagai dokumen pendukung, sudah selayaknya bahwa konsep belajar hingga tuntas itu harus memang segera atau selekasnya kita lakukan dari saat ini, belajar hingga tuntas. Artinya jika sudah belajar secara daring di PMM, belajar mandiri di PMM, lalu kita menerapkannya di sekolah dalam bentuk aksi nyata dan melaporkannya kembali ke PMM sehingga divalidasi oleh PMM dan mendapatkan sertifikat. Seyogianya itu sertifikat itu tidak terlepas pada penggunaannya akan digunakan seperti apa, namun itu merupakan pengakuan dari PMM bahwa kita sudah berhasil belajar mandiri dengan baik. Dan itu akan terus berkembang dan bertambah seiring kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Bagaimana kemarin di awal-awal dulu tidak sampai 60 topik, sekarang berkembang menjadi lebih dari 60 topik. Dan kita tentu masih jauh daripada untuk menyelesaikan semua topik itu. Namun setidaknya setiap hari ada perbaikan atau perubahan yang kita lakukan dengan belajar mandiri di PMM, baik hingga mendapat sertifikat aksi nyata maupun tidak mendapatkan sertifikat. Sesungguhnya aksi nyata itu tetap harus kita lakukan, Ibu Nur Hazana. Bagaimana jika nanti kurikulum ini berubah, maka aksi nyatanya akan menyesuaikan dengan kurikulum itu sendiri. Jika kemarin kita belajar kurikulum K13, maka kita menerapkan 5C atau 5M seperti 5M. Nah, kita terapkan. Kemudian di IKM ada alur merdeka, mulai dari diri, elaborasi, refleksi, demonstrasi, lalu elaborasi lagi, lalu koneksi antar materi dan terakhir aksi nyata. Kita ikuti. Dan jika nanti kurikulum berubah, tetap kita ikuti dengan melaksanakan aksi nyata, karena ini menjadi tugas profesi bagi kita, Bu Nur Hazana. Seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Bagaimana Bu Nur Hazana? Ya, lanjut Bu. Sharing ke Terima kita ya kasih. Bu ya. Ya, Oke, ya, Pak Bu. Fauzi masih ada di layar kolom Pak? Ini masih ada Bu, tampaknya masih 4 pertanyaan sisa ini karena. Oh gitu, ya di kolom chat ya Pak ya? Ya. Ya, Ini ini Bu, sepertinya untuk sudah. informasi juga Bu, Ibu Nur Hazanah ini katanya adik dari Pak pengawas kita ini Bu, katanya Bu. Oh iya, Salam iya, hormat betul kami untuk sekali. Ibu Nur Hazanah. Oke, Ya, jadi betul sekali. Berarti memang ya. pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Dahniar ini. Dari Bapak Ibu Dahniar. mungkin Pak. Ibu Ibu mungkin Dahniar. ya. Oh, mohon Ibu maaf Dahniar. Ibu.
Nah, maaf itu dari mohon izin Pak Fauzi, itu kayaknya di atas Bu Dahniar ada Pak Doni. Ya, kalau Pak Doni Pak mungkin nanti Rusanda. ya. Silakan Ibu Dahniar UPTD SD 7 Bakam bertanya apa manfaat membuat aksi nyata di dalam platform Merdeka Belajar. Terima Silakan kasih Pak. hanya tentang manfaat membuat aksi nyata. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, karena berbagai praktek baik yang saya lakukan di sekolah lama maupun di sekolah baru, bahwa aksi nyata itu ternyata memang sangat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan barangkali ini dirasakan dampaknya oleh kelas-kelas yang saya masuki, oleh sekolah yang tempat saya bertugas di situ. Saya barangkali ini dari sudut pandang subjektif saya ya. Sampaikan dengan ilmu yang saya sampaikan dengan pola baru. Ketika dulu saya mengajar itu masih bersifat ilmu. Sekarang saya sudah mulai beralih kepada memusatkan pembelajaran pada anak. Bagaimana anak-anak yang menjemput ilmu itu, mengolah ilmu itu, dan memanfaatkan ilmu itu untuk kepentingan anak-anak sendiri. Dan ini tentu tidak dapat terjadi tanpa saya belajar. Saya belajar dan menerapkannya sehingga proses itu tercipta, sehingga budaya seperti itu terjadi, sehingga iklim pembelajaran seperti yang diharapkan itu dapat tercipta dengan manfaat daripada saya melakukan aksi-aksi nyata tadi. Jika seandainya aksi nyata itu tidak saya lakukan, maka ilmu yang saya peroleh itu hanya bersifat konsep semata, hanya bersifat bayangan saja, hanya bersifat imajinatif saja. Tapi setelah saya terapkan di kelas saya, dan saya laporkan apa yang sudah saya lakukan, saya refleksikan lagi, dan saya mintai umpan balik kepada anak, ternyata memang berbeda. Anak-anak menjadi bagian dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Anak-anak merasa diikut sertakan, dilibatkan, merasa dihargai, dan keaktifan anak, kebahagiaan anak, kemerdekaan anak dalam belajar itu dapat terwujud. Tentu ini tidak dapat terjadi semata-mata semerta-merta tanpa ada proses pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ngomongnya agak belepotan nih Bu, Bapak moderator. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin karena sudah terlalu malam ya Pak ya, dari tadi ngobrol berbicara mungkin sudah lebih dari 1 jam, jadi dimaklumi Pak. Sebelum kami lanjut ada beberapa lagi ini yang bertanya di kolom chat, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar bahwa data absensi itu link absensi itu yang di-share oleh tim kami Bapak Yahya Muhyiddin ya, untuk mengklik link absen yang di-share oleh Bapak Yahya Muhyiddin. Kita lanjut Pak, masih ada berapa? 3, 2. Ya, ini dari Bu Dahniar tadi sudah. Ya, tentunya manfaat membuat aksi nyata ya tentunya untuk kebutuhan murid ya. Nah, ini Ibu Zaitun ini berderet ini sepertinya mempertanyakan tentang sertifikat yang diupload nah ini mungkin di luar kita ya Pak, pengelolaan kinerja ya Pak. Bagaimana Pak Rusanda? Ini mau dijawab? Karena ini bukan aksi nyata sepertinya. Ini sepertinya mengupload sertifikat untuk kejar 8 poin di pengelolaan kinerja di PMM. Apa kita lewatkan saja? Pada akhirnya memang sertifikat itu bermanfaat dalam melengkapi rencana kerja yang kita sampaikan di pengelolaan kinerja. Di poin-poin tertentu memang ada sertifikat dari pelatihan mandiri di PMM, dan ini dapat dimanfaatkan Ibu Bapak selain daripada manfaat-manfaat yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Seperti itu Ibu, terima kasih. Ya, termasuk sertifikat yang kita terbitkan nanti ini mungkin bisa digunakan untuk di-upload di pengelolaan kinerja mungkin Pak? Ya, insya Allah. Berdasarkan edaran-edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi bahwa
komunitas belajar itu dapat menerbitkan sertifikat, dan sertifikat itu dapat dilaporkan ke pengelolaan kinerjanya, dan sertifikat tersebut dapat disahkan atau dibenarkan legalitasnya, seperti itu, Ibu. Ya, alhamdulillah berarti webinar kita yang sudah kita selenggarakan untuk yang kedua kalinya ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi teman-teman semua ya. Pak Fauzi masih ada Pak? Mungkin dari Pak Budi Satu ini lagi. ya. Ya, ya. Ya, dari Pak Budi Harto. Di sini Ya, silakan dibaca Pak Fauzi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ini punya orang biasanya ada. aksi nyata divalidasi berapa minggu atau berapa bulan? Terima kasih atas jawabannya. Begitu, Pak. Tidak belakan. Terima kasih Bapak Ibu moderator, terima kasih juga Bapak penanya. Bagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa rentang waktu validasi setiap satu topik aksi nyata itu, kalau dulu itu hanya 2 minggu, Bapak. 2 minggu itu setiap saya mengupload laporan aksi nyata 2 minggu terbit, 2 minggu terbit. Tapi itu pada tahun 2022 dan 2023 pertengahan. Nah, setelah 2023 akhir itu saya stop membuat aksi nyata, maksudnya membuat laporan aksi nyata saya stop. Dan nampaknya sekarang sudah lebih lama dari itu. Bahkan ada yang lebih dari 1 bulan belum divalidasi. Hal ini bukan tidak kita laporkan. Saya sebagai salah satu dari peserta admin komunitas aksi nyata, komunitas web aksi nyata, saya sudah sampaikan di sana bahwa mohon untuk segera divalidasi karena banyak guru yang membutuhkan sertifikat tersebut untuk dilaporkan di dalam kolom pengembangan dirinya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kami sampaikan kepada admin PMM di Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi dapat segera ditanggapi dan diberikan kebijakan terhadap hal tersebut, sehingga ibu bapak semua yang sudah mengupload aksi nyata dapat segera divalidasi dan segera terbit sertifikatnya. Mudah-mudahan ibu bapak, terima kasih. Oke. Mungkin kita cukupkan sampai di sini sesi tanya jawab kita ya Pak Fauzi ya. Karena waktu kita juga sudah hampir habis. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada sesi tanya jawab di webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Rusanda membawa manfaat bagi kita semua sehingga kita termotivasi untuk melakukan apa yang sudah beliau lakukan dan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan untuk peserta didik kita tentunya. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh tim kami, Bapak Yahya Muhyiddin. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengisi ini, kami tidak bisa terbaca untuk mengisi sertifikat ya. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mendaftar juga di PMM agar terbaca. Kemudian juga bisa mengikuti akun sosial kami, mensubscribe YouTube kita ya Pak. Mungkin cukup untuk sesi diskusi kita hari ini ya Pak Fauzi ya. Ya, Bu. Kami kembalikan kepada Pak Fauzi untuk berikutnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Moderator. Jadi alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Nah, untuk sebelum menutup boleh kita foto-foto bersama dulu Bu. Foto-foto bersama. Nyalakan kameranya Bapak Ibu dengan gaya yang semangat ya Bapak Ibu. Untuk para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya karena waktu kita akan segera berakhir. Pak, linknya mana ya Pak? Link Mungkin kita foto bersama. Maaf Pak Fajri. Mungkin kita dengarkan dulu penguatan terakhir dari Bapak Rusanda selaku pemateri ya. Silakan Pak, singkat saja.
Baik, terima kasih Bu Moderator, terima kasih Bapak Moderator, terima kasih seluruh panitia yang bertugas, terima kasih segenap pengurus KKG PAI Kecamatan Riau Silip yang telah menghadirkan kegiatan ini, yang telah mewarnai dunia pendidikan Indonesia, yang telah memaknai kegiatan webinar di PMM. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada pengawas PAI Kecamatan Riau Silip dari Kementerian Agama Kabupaten Bangka yang telah bersedia berkenan hadir membersamai kami. Semoga apa-apa yang sudah Bapak lakukan, bimbingan-bimbingan Bapak dapat terus kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Dan terima kasih kepada seluruh peserta, Ibu Bapak peserta webinar sekalian, terima kasih. Ibu Bapak semua masih berkenan membersamai kami di webinar pada malam hari ini, tidak beranjak pergi hingga menit-menit terakhir seperti ini. Terima kasih. Hanya ini yang bisa kami tampilkan, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tentu apa yang sudah saya sampaikan ini banyak sekali kekurangan dan kekeliruannya. Untuk itu kepada Allah saya mohon maaf pun, dan kepada Ibu Bapak semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin kita kasih waktu beberapa menit untuk Pak pengawas PAI kita, Pak Rahman Azim, masih bergabung Pak? Ya. Ya, disilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali untuk yang terakhir, sekaligus closing statement dari kegiatan kita pada malam hari ini, saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak narasumber tadi, Pak Anda, betul-betul menghadirkan nuansa baru bagi kita yang barangkali baru mengikuti kegiatan seperti ini. Harapannya kegiatan seperti ini tentu menghadirkan manfaat untuk bisa kita aplikasikan dalam tugas-tugas kita sehari-hari di satuan pendidikan, utamanya kepada peserta didik. Ya. Saya berpesan teruslah Bapak Ibu guru agama, khususnya guru PAI, teruslah bergerak maju, teruslah berkembang dan jadi teladan seperti disampaikan oleh Pak narasumber tadi, dan jangan lupa teruslah berbagi. Karena apa? Karena sebagaimana hadis Nabi dan juga sempat disampaikan oleh moderator tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Dan salah satu cara kita untuk bermanfaat itu adalah dengan terus berbagi atas apa yang kita miliki, termasuk berbagi ilmu, pengalaman dan sebagainya kepada sesama. Maka belajar untuk saat ini bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Itu yang sempat saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak narasumber tadi. Saya kira itu teruslah Bapak Ibu bergerak maju ke depan, menyongsong Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahman Azim yang sudah membersamai kita, Pak Rusanda yang sudah membagikan ilmunya, Bapak Ibu guru hebat peserta webinar malam hari ini yang sudah sangat setia, bahkan ada yang sudah 2 kali mengikuti webinar kami ya. Terima kasih kawan-kawan, rekan-rekan di Bangka Belitung ataupun yang di provinsi lainnya, ada yang dari Sumatera Utara juga, ada yang dari Sangihe. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga apa yang kami tampilkan pada malam hari ini membawa manfaat bagi diri kita sendiri, bagi peserta didik kita, dan tentunya bagi negara kita. Mungkin apa yang kami sampaikan ini tidak sesuai ekspektasi, namun percayalah tidak ada gading yang tak retak. Selanjutnya Pak Fauzi, kita masih ada satu sesi ya, yaitu foto bersama. Foto-foto bersama dan penutup. Ya, silakan Bapak Ibu peserta, silakan mengaktifkan kameranya agar wajahnya terjepret. Ya, Pak Fajri, siap Pak Fajri? Ya, aktifkan kamera dulu sebentar ya, Ibu-Ibu. Ya, Bu. Oke. Tunggu dulu ya.
Ya, mungkin ada yang mau pakai bedak dulu ibu-ibunya, masih sempat nggak? Gak usah, Bu. Lagi ganteng lah Sempat cikar lagi kali ya? lah. Oh iya, oke. Sambil ngomong nggak apa-apa. Sepertinya belum tampil nih Pak Fajri, belum tampil sepertinya ya. Iya, Bu. Sambil ngomong nggak apa-apa, Bu. Jangan terlalu tegang. Ya, Yuk. masih kita semua ini, masih berempat ini wajahnya. Ayo. Pas sini. Sini tuh. Mari Bapak Ibu guru hebat, smart people untuk mengaktifkan kameranya. Pak Al-Fajri, tim kita di belakang layar akan menjepret wajah-wajah kita. Bagaimana Pak Fajri? Hitung, Ya, Bu. Dihitung. bentar. Ya. Sabar ya Bapak Ibu. Iya. Ya, sudah, Pak, Bapak, Ibu. Ya, sambil menunggu masih kami bacakan ini di kolom chat penguatan untuk KKG PAI ini dari Ibu Siti Hijir. KKG PAI is the best. Terima kasih Ibu Siti Hijir. Kami akan berusaha akan lebih baik lagi ke depannya. Semoga apa yang kami laksanakan ini dapat diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Bagaimana Pak Fajri? Sudah, Bu. Aman. Ya? Ya. Oke. Sudah. Baik. Oke, Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Fauzi untuk menutup acara. Dari kami, Beli Berlian untuk Kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, baiklah, kita sudah di akhir sekali dari acara kita, yaitu penutupan. Sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam webinar kita hari ini. Semoga mendapatkan motivasi dan juga inspirasi dari narasumber-narasumber hebat kita, para pembicara hebat kita. Amin ya robbal alamin. Saya yakin kita semua telah mendapatkan wawasan yang berharga dan inspiratif tentunya. Izinkan saya juga menyampaikan beberapa poin penting. Pertama-tama, mari terus jaga semangat kolaborasi dan pertukaran ide di antara kita. Kemudian webinar ini hanya awal dari diskusi yang lebih luas yang akan membawa perubahan positif dalam bidang-bidang lain. Nah, kemudian selanjutnya ingatlah bahwa pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan. Sumber daya dan informasi yang telah kita dapatkan hari ini adalah bekal berharga yang dapat kita terapkan dalam perjalanan kita masing-masing. Teruslah menjelajahi dan mengembangkan pengetahuan kita semua. Oke, baiklah Bapak Ibu, mohon maaf atas kesalahan ataupun kehilafan kami di acara ini dan kekurangan kami. Apabila kami bersalah, kami mohon maaf dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk teman-teman yang bertugas juga ya Pak Fauzi ya, kita kasih aplaus ya. Iya, tetap semangat. Luar biasa sekali. Ibu Erma, kemudian Pak Fajri, Pak Yahya Muhyiddin, Bu Desi, terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, hebat. Izin live ya. Oke. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih. Sangat menginspirasi sekali Pak Yahya pada malam hari ini. Luar biasa. La ilaha illallah. Pak Was belum pulang. Oke, terima kasih. Makasih banyak ya Pak Was ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar Bu, Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di webinar kita berikutnya ya.
Oke. Tunggu sertifikatnya 2-3 hari lagi, insya Allah akan kami terbitkan. Oke, Bu. Ya, Pak Bu, di Yahya. mana dikirim, Bu, ya, Bu? Di Ya, mana nanti dikirim? ada di grup ya, Pak Yahya ya. Kami kirim melalui Google Drive nanti, Bu. Bisa diupload nanti di situ. Oke, Bu. Aman. Oh, gitu. Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Petunjuknya. sama-sama Ibu. Ya. Bu, Oh, yang ini yang kabupaten Kasih, lain Bu, di mana A. dapat? ya. Yang kabupaten lain juga nanti mungkin yang masuk grup ya, Pak Yahya ya. Siap, Bu. Siap. Saya nggak Ya, masuk grup, Bu. Iya, Bu. Ya, Kalau masuk nggak grup ya, masuk Pak. grup, Bu. Ya, Iya. ya nanti kalau Ibu dan Bapak mengisi link absen, insya Allah nanti namanya bisa terbaca, Bu. Ya. Oh, Udah ngisi. ya. absen, Bu. Ya. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Ada Pak ini ya. Wah, ada Bu Eko Anggoro. Lupa menyapa tadi. Spianus Fajri. Bu Ermawati dan Pak Abu juga bergabung. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Abu. Nama grupnya apa ya, Bu? Itu nanti nama grupnya webinar, Bu. Webinar KKG, Bu. Iya. Ibu dari mana? Dari Medan, Bu, Sumatera Utara. Oh, Ibu dari Medan, Sumatera Utara. Horas, Bu. Selamat bergabung. Salam dari Bangka Bu. Belitung. Oh iya, Bu. Selamat bergabung juga dari Ya. Bangka Belitung. Ya, nanti Bu, insya Allah akan kita terbitkan. Ibu sudah mengisi link absennya? Alhamdulillah udah, Bu. Oh iya. Nanti nanti kita ini Bu ya, kita sharing nanti. Iya, itu kan langsung ke apa ya, Bu? Gmail ya. Nanti bisa kita kirim ke Gmail atau nanti ke nomor WA Ibu mungkin nanti ya. Iya, Ibu Bu. bisa menghubungi nanti ya, biar kita Iya, tahu Bu. nanti ya Bu ya. Iya. Ini mungkin agak bersabar ya Bu ya, mungkin 2-3 hari baru bisa kita terbitkan karena tim kami agak banyak ini yang alhamdulillah pada malam hari ini lebih dari 100-an lebih pesertanya. Jadi mohon Ibu bersabar ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu sudah berpartisipasi di KKG PAI Riau Silip. Iya, terima kasih kembali, Bu. Baiklah, kalau sudah saya bisa akhiri ya, Bu, Zoom-nya. Nah, kayak live ya kita ya, Pak Jeri ya. Ya, saya akhiri Ya, juga. oke. Ya. Oke, makasih Pak Jeri. Ya, Bu. Ya. Ya. Yo, Assalamualaikum. Sukses ya. Wah, ya.